idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala karena semua yang kita rasakan ini, yang kita kenakan, yang kita makan, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala minta daripada nikmat yang Allah berikan pada kita, bukan kita suruh menghitung-hitungnya, tapi yang Allah minta supaya kita bersyukur kepadanya, yang mana di balik syukur tersebut nanti Allah akan menambahkan nikmatnya tersebut. Dan syukur ini adalah tandanya seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kepada Allah adalah tandanya seseorang dia kenal dan dia mengimani dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat kepada Allah, dialah orang yang kenal kepada Allah. Dialah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin tanpa beriman orang ini ingat kepada Allah. Malah ciri orang yang keimanannya ini dalam keadaan rusak, imannya dalam keadaan lemah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Jadi orang yang malas zikir, tanda-tanda orang yang lupa kepada Allah itu tanda-tanda ketika seorang ini imannya lagi dalam keadaan turun, dalam keadaan lemah, dalam keadaan low. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah perkara pertama dan utama yang harus kita usahakan, kita wujudkan, kita tingkatkan, kita kuatkan. Apa hadirin sekalian? Karena semua kebaikan tergantung pada iman. Ini yang harus kita pahami. Kita harus tahu nilai daripada iman itu. Nilainya seorang manusia di hadapan Allah manakala manusia ini punya iman di dalam hatinya. Kalau nggak ada iman, manusia nggak ada harganya. Kalau nggak ada iman, manusia di sisi Allah nggak ada harganya. Allah akan tinggikan derajat manusia, Allah akan memuliakan manusia, Allah akan berikan kepadanya segala macam bentuk kebaikan. Kalau kita tengok buka dalam Al-Quran, semuanya terkait terhadap iman. Bagaimana adanya wujudnya iman di dalam hati seseorang. Kekuasaan, keberkahan hidup, pertolongan, semua janji-janji Allah, ketenangan, keamanan. Ini di dunia nih. Semuanya tergantung daripada iman. Kalau mau dibacain ayatnya, banyak, masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara ini, para nabi dan rasul Allah hantar ke muka bumi ini jumlahnya kurang lebih 124.000. Enggak tanggung-tanggung. Dan yang wajib kita ketahui, wajib kita imani, ketahui namanya, jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Hadirin sekalian, seruan setiap para nabi dan rasul ke muka bumi ini, yang pertama kali diseru terhadap kaumnya, terhadap umatnya apa? Seruan atas perkara iman. Coba ajib kita lihat di dalam surah Hud dalam Al-Qur'anul Karim. Allah ceritakan kisah-kisah daripada para nabi dan rasul. Juga dalam surah-surah yang lain, dalam surah Asy-Syu'ara misalkan. Coba silakan lihat sendiri. Di situ, lihat yang ada terjemahan. Allah ceritakan kisah para nabi dan rasul. Allah enggak ceritakan bagaimana ibadahnya para nabi, ibadahnya para rasul. Bagaimana Nabi Nuh saumnya, bagaimana Nabi Nuh salatnya.
Bagaimana Nabi Hud, bagaimana ibadahnya, zikirnya, wiridnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Allah ceritakan kisah Nabi Musa lebih banyak lagi bagiannya dalam Al-Qur'anul Karim. Di beberapa surat pasti ada cerita Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel. Dan juga nabi-nabi yang lain. Yang Allah ceritakan apa? Dakwahnya para nabi dan rasul. Dan kemudian yang di materi dakwahnya bukan ketika materi dakwahnya para nabi dan rasul yang diceritakan juga bukan ketika nabi mengajarkan ini dan itu pelajaran-pelajaran lain, bukan. Yang diceritakan secara khusus dalam Al-Qur'anul Karim dan Allah ulang-ulang yaitu seruan utamanya para nabi dan rasul kepada kaumnya masing-masing. Apa itu? Seruan atas iman. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Masyaallah. Iman. Kenapa? Karena ini kuncinya, ini intinya. Ini pondasinya, hadirin sekalian. Kalau iman kita kuat, maka otomatis Islam itu agama ini bangunannya. Apabila kita membuat pondasi yang kokoh, yang kuat, maka otomatis bangunan yang kokoh, yang tegak pun akan tegak, bisa ditegakkan, bisa dibangun di atasnya. Tapi kalau pondasinya cetek, pondasinya nggak kuat, maka nggak mungkin kita bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh, bahkan mungkin bertingkat-tingkat ke atasnya nggak mungkin. Kalau pondasi nggak dalam, nggak kuat, nggak kokoh, nggak akan bisa terbangun suatu bangunan yang megah di atasnya, yang kokoh di atasnya. Maka hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan syariat Islam. Ribuan kali kita teriak, mari kita jalankan hukum Allah. Mari kita tegakkan syariat Islam. Ini hanya omongan saja akhirnya. Hanya sekedar maklumat saja, tidak akan pernah kita bisa mewujudkannya kecuali kita memiliki keimanan, keyakinan. Bahkan dengan keimanan keyakinan tanpa kita perlu omong-omongkan perkara tersebut wujud dalam kehidupan kita. Syariat Islam yang secara pribadi dulu itu akan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. 1x24 jam ikut perintah Allah, ikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun kita omongin berulang-ulang kali, kita tulis berulang-ulang berpuluh-puluh kali, ratusan kali di setiap tempat, slogan-slogan tersebut tapi tidak akan pernah bisa kita mewujudkannya, membuktikannya. Kita lihat aja kisah hayatus sahabah ataupun sirah nabawiyah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Kemudian beliau dakwah di Mekah lamanya berapa lama? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Ketika di Mekah, maka setiap ayat Al-Qur'an yang turun di situ disebut oleh para ulama ayat Makkiyah. Kalau kita tengok ayat-ayat Makkiyah ataupun surah-surah yang turun di kota Mekah, tidak ada satupun ayat yang berhubungan dengan hukum ahkam. Semua, dan juga ketika ada perintah pada waktu itu, perintahnya belum berupa bentuk kalimatnya, bentuk ayatnya belum berupa ya ayyuhalladzina amanu. Para sahabat masih diutus, masih dipanggil ya ayyuhan nas. Tapi ketika sudah di Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah baru itu isinya kebanyakan ayat-ayat ahkam, ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, dan juga barulah ada kalimat perintah ayat yang berbentuk kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, redaksi kalimat, redaksi ayat. Maka maknanya apa, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? 13 tahun ini masa ketika para sahabat mereka mengusahakan keimanan, mentarbiah keimanan, memperbaiki keimanan, menguatkan keimanan mereka. Maka tatkala mereka puncaknya, mereka telah membuktikan keimanannya dengan hijrah. Terpaksa harus pindah dari tempat kelahirannya, dari tempat tinggalnya ke negara lain dalam rangka menjaga keimanannya, dalam rangka memperjuangkan keimanan ya Pak. Karena kalau dia diam terus di situ, otomatis dia akan dirongrong terus supaya mengganti keimanan dan kekufuran. Mereka dengan disiksa, mereka dengan diiming-imingi dengan segala macam cara. Bagaimana maunya orang musyrikin Quraisy? Bagaimana itu orang yang sudah beriman kembali menjadi kufur, kembali menyembah berhala, kan begitu. Tapi terus
akhirnya mereka istiqamah dan puncaknya mereka harus pindah untuk membentuk suasana yang baru ke Madinah. Mendapatkan suasana yang baru ke Madinah untuk menjaga keimanan mereka yang sudah mereka bina selama 13 tahun. Maka akhirnya Masya Allah, baru setelah di Madinah mereka ada isti'dad, kesiapan dengan keimanan yang telah wujud dalam hati mereka untuk menjalankan hukum ahkam ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, usaha yang paling besar adalah usaha atas keimanan. Maka kenapa ini ada jemaah-jemaah yang seperti ini bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Maka ini saudara-saudara kita ini datang dari Palu jauh-jauh, Masya Allah. Datang bergerak di sini, Masya Allah, bahkan mereka jalan kaki dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, musola ke musola yang lain, 3 hari bergerak lagi, seperti itu. Dengan membawa korban harta diri sendiri. Ini dalam rangka sedang napak tilas, Bapak hadirin yang Allah SWT. Sedang napak tilas, belajar usaha sebagaimana hijrahnya tadi. Hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Memang hijrah sudah tidak ada lagi. Hijrah itu sudah tidak ada lagi. Hijrahnya seperti hijrahnya para sahabat. Akan tapi hijrah dakwah ini kemarin kita dapat. Jadi memang hijrahnya la hijrata ba'dal yaum, itu ada hadis. Jadi hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu hijrah itu sudah tidak ada lagi, maksudnya begitu. Tapi hijrah dakwah ini akan dibuat terus senantiasa sampai hari kiamat, dimulai daripada zaman para sahabat waktu itu. Baginda Rasulullah SAW di kota Madinah, maka beliau menggerakkan para sahabat untuk pergi berangkat bergerak ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan ini agama. Sehingga Masya Allah dari generasi-generasi dari generasi-generasi sampai seterusnya agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Coba kalau kita pikirkan Bapak hadirin sekalian, bagaimana agama bisa sampai ke Indonesia? Bukan dibawa sama air, bukan dibawa sama angin, dibawa sama burung, bukan, Masya Allah. Tapi ada orang yang berkorban, bukan dibawa sama pedagang, bukan Pak. Ini juga ya. Kadang-kadang sejarah agak kurang mengedukasi dengan baik, Masya Allah. Seakan-akan ya Islam yang ada datang ke Indonesia ini dibawa oleh pedagang gitu. Pedagang tuh mereka bawa Islam, bukan. Mereka itu dibawa oleh Islam ini dibawa oleh seorang orang dai. Orang-orang yang dakwah ke Indonesia ini. Cuman karena mereka dakwahnya mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul, bukan mau cari sesuatu dari dakwah tersebut, mencari keduniaan dan lain sebagainya, lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, otomatis mereka butuh bekal dan mereka tidak akan minta-minta kepada makhluk dalam dakwahnya, maka mereka pun menjalankan aktivitas berdagang. Seperti itu. Jadi seorang dai yang juga seorang pedagang begitu. Untuk mencukupi kebutuhannya di tempat mereka dakwah, mereka nggak minta-minta, mereka nggak mengemis-ngemis. Maka mereka berniaga. Seperti itu hadirin ya rahmatullah subhanahu. Maka Islam sampai kemana-mana. Kalau dulu tidak ada dilakukan dengan cara seperti itu, atau kalau seandainya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya duduk diam saja merasa cukup dengan keimanan keislaman yang mereka telah dapatkan di Mekah ataupun di Madinah, otomatis Islam nggak sebar kemana-mana, Bapak sekalian. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala, salah satu imam madzhabul arba'ah, beliau mengatakan setelah dilakukan penelitian kuburan para sahabat yang ketika Hajatul Wada wukuf di Arafah bersama baginda Rasul, itu jumlahnya ada 124.000 para sahabat, tapi telah dilakukan penelitian kuburannya para sahabat yang ada di Mekah dan di Madinah itu cuma 10.000 saja. Sisanya di mana Bapak sekalian? 114.000 lagi kemana? Mereka tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Cina sana, ada yang di Pakistan. Kemarin alhamdulillah baru kurang lebih 2 minggu saya pulang dari Pakistan. Cuma kemarin nggak sempat. Asalnya kita mau ke tempat, mau dikirim bergerak di tempat yang nggak jauh daripada kubur sahabat. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang lain yang sempat ziarah dari Indonesia, yang kawan-kawan kita yang sempat ziarah ke sana. Kubur sahabat di Pakistan ada, di India ada, Masya Allah, di Iran ada,
di Irak ada, di mana bahkan sampai ke Turki ada, bahkan sampai ke Afrika bagian barat, di mana-mana ada kuburan sahabat. Masya Allah. 14.000 lainnya mereka kuburannya tersebar di penjuru dunia, di belahan-belahan bumi yang lain selain daripada kota Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya mereka tidak hanya duduk diam, menikmati, mengamalkan sendiri agama, nikmat agama yang telah mereka rasakan, tapi mereka membagi nikmat tersebut kepada seluruh umat manusia. Masya Allah. Maka itulah yang sedang dilakukan oleh para sahabat-sahabat kita yang dari Palu ini datang ke sini sedang belajar. Kalau ini baru proses belajar. Proses belajar silaturahim kepada sesama orang Islam. Intinya bagaimana saling ingat mengingatkan. Nah, bagaimana kita sama-sama mengamalkan agama. Nah, bagi diri kita masing-masing. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena agama ini perkara yang paling penting. Dengan agama lah kita akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Begitu Pak ya. Jadi harus paham, kita harus pahami ini, Masya Allah. Sukses itu bukan pada harta, pangkat, jabatan. Sukses itu hanya dalam agama Allah letakkan. Tapi bukan alam arti kata kita nggak boleh punya harta, nggak boleh pangkat, jabatan. Intinya ya, punya harta, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya pangkat. Kalau ada amal agama, dia orang yang sukses. Dan sukses yang sebenarnya kata Allah dalam ayat yang saya baca di muqaddimah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berjaya. Jadi kalau belum ada jaminan kayak begitu, Pak, belum tentu kita nih sukses. Masya Allah. Maka kita terus usaha terus, beramal saleh, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita dengan harapan supaya kita dijauhkan daripada nerakanya Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah SWT dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ini jemaah masih ada di sini 1 hari lagi besok ya. Insyaallah maka kami harapkan Bapak-bapak sekalian yang ada di komplek ini bisa ikut bersama-sama salat berjamaah. Salat berjamaah luar biasa Pak, Masya Allah. Kalau sendirian di rumah sholat kan pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah walaupun cuma hanya dengan butuh pengorbanan jalan sedikit, kalau agak jauh yang pakai motor nggak apa-apa deh. Insya Allah akan terhitung juga dengan gulungan dengan putaran daripada roda kendaraannya. Masya Allah, datang ke musala, datang ke masjid kalau kita berjamaah nilainya 27. Masya Allah, 27 derajat ini maka hendaknya kita kejar. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan istiqamah seperti ini akan menunjukkan persatuan umat Islam di kampung ataupun di komplek ini. Sehingga kita akan semakin kokoh persaudaraan, persatuan di antara kita satu sama lain. Dan bagaimana kita mau mewujudkan juga kampung kita, komplek kita ini komplek yang Masya Allah hidup amal agamanya. Sehingga nanti akan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan Allah jaga kita dari segala macam bala, dari segala macam musibah, wabah dan lain sebagainya di kampung kita ini dengan baiknya ataupun kesolehan amal-amal penduduk kampung, penduduk daripada komplek kita ini. Bersihlah semua, insyaallah Pak ya. Maka demikian bisa disampaikan yang benar semata-mata dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Maka kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika.